Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Aktivitas kelompok halaman 237 IPS kelas 9 bab 4 semester 2 kurikulum 2013. Langsung saja kita bahas. Pertama, silakan bentuk kelompok dengan anggota 4-6 orang. Bersama kelompok cari informasi mengenai perkembangan bangsa Indonesia pada masa kemerdekaan. Cari di buku bacaan, majalah, surat kabar, internet, dan sumber lainnya berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Buat tulisan tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan dalam 1-2 halaman. Presentasi di depan kelas. Setelah presentasi, kumpulkan kepada guru. Untuk jawabannya sebagai berikut, bisa teman-teman salin jawabannya. Di sini kita akan mencari informasi mengenai perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Dibuat dalam 1-2 halaman, maka jawabannya bakal agak panjang. Sebagai berikut, bisa teman-teman salin jawabannya. Di awal masa kemerdekaannya, Indonesia harus mengalami masalah baru di berbagai bidang, dan pemerintahan harus menyandarkan diri pada orang-orang yang berpengalaman seperti Dr. Sumitro Tjojoyo Adikusumo, Dr. Ong Eng Dai, Ignatius Joseph Kasino, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Indonesia kebanyakan segala sesuatu yang serba paksaan dari bangsa asing hilang secara tiba-tiba. Di pihak Belanda sendiri menganggap revolusi Indonesia sebagai suatu zaman yang merupakan kelanjutan dari masa lampau. Mereka bertujuan menghancurkan sebuah negara yang baru saja memproklamirkan kemerdekaan mulai dengan cara blokade ekonomi salah satunya. Meskipun telah dibacakan proklamasi, banyak raja-raja luar Jawa yang telah didukung dan dijadikan kaya oleh Belanda sehingga tidak tertarik kepada revolusi. Mereka tidak menyukai pimpinan di Jakarta sebagai wakil-wakil kekuatan revolusi, meskipun tidak semua raja bersikap demikian. Seperti Raja Bone di Sulawesi Selatan menyatakan dukungannya dan mengakui kekuasaan GSSJ Ratulangi sebagai gubernur republik di sana. Perubahan awal kemerdekaan diantaranya meliputi perubahan di bidang pendidikan dengan berdirinya Universitas Gadjah Mada yang merupakan sekolah tinggi teknik di Bandung, serta lembaga pendidikan lain yang berdiri pada waktu yang hampir bersamaan. Di tahun 1946 adalah perguruan tinggi kedokteran, sekolah tinggi kedokteran hewan, sekolah tinggi farmasi, dan perguruan tinggi pertanian yang kesemuanya berada di Klaten, sekitar 20 km dari Yogyakarta. Di bidang sosial dan budaya ditandai dengan lahirnya seniman dan sastrawan nasional seperti penyair Chairil Anwar, penulis prosa Pramudia Ananta Toer yang sebagian tulisannya dikerjakan di penjara Belanda pada tahun 1947 sampai 1949, wartawan Mokhtar Lubis, dan lain-lain, serta terbentuknya PWI dan PGRI sebagai upaya untuk melakukan perjuangan melalui organisasi. Kemudian dalam bidang ekonomi, yang paling signifikan yakni dicetak oleh Oeng Republik Indonesia, atau maksudnya di sini uang Republik Indonesia. Uang adalah lambang utama suatu negara merdeka serta sebagai alat untuk memperkenalkan diri kepada khalayak umum. Meskipun tengah menghadapi inflasi dan blokade ekonomi, Indonesia dapat bertahan dengan segala upayanya melalui para ahli di bidang ekonomi. Satu hal yang menarik adalah ketika tengah mengatasi blokade ekonomi, Indonesia berhasil mengirimkan bantuan beras ke India. Ini terkait dukungan dari para petani karena penghasilan pemerintah hanya tergantung pada produksi pertanian, sehingga pemerintah RI bertahan sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk. Inilah penjelasan atau uraian tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan dalam 1-2 halaman. Silakan teman-teman salin dan semoga membantu. Demikian pembahasan aktivitas kelompok halaman 237. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.